Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan kembali di Forum Bedah Kafa pada kesempatan kali ini dengan judul Membebaskan Palestina Mengakhiri Pengkhianatan Para Penguasa. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dihadapkan pada realitas pilu yang terjadi di Gaza. Per 15 sampai 16 Juni 2025, lebih dari 55.000 jiwa telah syahid. Mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 92% infrastruktur hancur dan dunia hanya diam menyaksikan genosida ini terus berlangsung. Ironisnya, sebagian penguasa Muslim justru memilih bungkam, bahkan menutup akses bantuan, sementara penderitaan saudara kita di Gaza makin tak tertahankan. Hari ini juga kita akan membedah akar masalahnya secara tuntas. Mengapa dunia Islam tak juga bersatu membela Palestina? Apakah ini semata krisis kemanusiaan atau justru gejala mendalam dari kerusakan sistemik dunia Islam pada hari ini? Untuk membahasnya hadir di tengah kami sama Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haikal. Oke, baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bung? Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah. Oke, Sehat, alhamdulillah. Bung Terus sehat. Haikal ya. Oke, alhamdulillah sehat juga. Iya. Oke, baik, Ya, mungkin tak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja. Monggo Bung, saya persilahkan. baik. Terima kasih Bung Haikal, pemirsa channel TV yang budiman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan selenggarakan bedah kafah edisi 398. Sebagaimana biasa sudah saya siapkan PowerPoint untuk memudahkan penjelasan ini. Eh, Mari kita perhatikan bersama-sama. Membebaskan Palestina, mengakhiri pengkhianatan para penguasa. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, wajib bersatu membebaskan Palestina. Kemudian bahaya Asobia dan nation state, pengkhianatan dan keculasan penguasa muslim dan solusi hakiki tegaknya khilafah Islamiyah. Wajib bersatu membebaskan Palestina. Lebih dari 55.000 korban jiwa dan 92% infrastruktur hancur sejak Oktober 2023. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah oleh kalian di jalan Allah orang-orang yang telah memerangi kalian. Jadi kerusakan di Gaza, di Palestina, eh, di mana penduduknya masih terus diancam dengan genosida, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Haikal, korban tewas di Gaza akibat genosida itu hampir mencapai 55.362 jiwa, ya, dan lebih dari 128.741 orang terluka. Itu memang sebuah realitas yang sangat sangat menyakitkan ya. Eh, dan sebagian korban adalah perempuan, anak-anak, warga sipil tak berdosa. Itu meniscayakan kita umat Muslim sedunia ini eh, berpikir ulang tentang persatuan ini. Karena Allah telah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 190 tadi tentang kewajiban membebaskan Palestina tadi, eh, bahkan dengan jihad ya, sebagaimana eh,
pemahaman yang disampaikan oleh para ulama terhadap ayat itu, ya misalnya Ibnu Qudamah, An-Nawawi, Al-Mawardi, yang menekankan kewajiban membela negeri Muslim yang dijajah itu. Misalnya Imam Al-Mawardi menjelaskan termasuk kewajiban dari kepemimpinan, yaitu dari khilafah adalah menjaga benteng umat, membela kehormatan kaum muslim, dan berjihad melawan musuh. Itu ada di kitab Ahkamus Sultaniyah halaman 27. Sehingga kemudian kewajiban bersatu membebaskan Palestina itu hanya bisa melalui kepemimpinan Islam, melalui khilafah Islamiyah yang mampu mengkoordinasikan pembelaan secara utuh dan strategis atas derita Palestina, Gaza, bahkan derita umat Muslim yang lain di seluruh penjuru dunia. Kemudian yang kedua, bahaya asobiah dan nation state. Oh, kalau hanya saja kemudian sekarang ini kita dihadapkan pada sebuah kendala persatuan yang sangat akut, yaitu asobiah dan nasionalisme yang menghalangi solidaritas umat. Umat merasa Palestina bukan bagian dari bangsa mereka akibat sekat negara bangsa, akibat eh, nation state itu. Nah, di tengah tragedi kemanusiaan yang mengguncang bumi Palestina itu, dunia Islam ini diuji dengan tubuh yang rasa satu tubuh dalam jiwa umat ini sepertinya memang betul-betul akibat benih-benih asobiah itu, benih-benih fanatisme, kesukuan atau kebangsaan atau nation state tadi, negara bangsa tadi itu betul-betul mengakar hingga derita saudara seiman diabaikan begitu saja karena tadi dianggap seperti bukan bagian dari bangsa atau negara kita. Nah, pertanyaan ini mengiris nurani kita, apalagi ketika kita menyaksikan sikap dingin para penguasa negeri-negeri Arab ya, yang berbatasan langsung dengan Gaza seperti Mesir ya, dalam menghadapi pembantaian terhadap rakyat Palestina. Fakta ini fakta ini memperlihatkan bahwa betapa buruknya dampak asobiah tadi, dampak fanatisme, kesukuan, kebangsaan, nation state tadi. Padahal Islam memandang asobiah itu sebagai penyakit bawaan yang diwariskan dari era jahiliyah, sebagai bau busuk jahiliyah yang wajib ditinggalkan. Karena sistem ini asobiah ini menuntut loyalitas hanya pada bangsa saja, pada suku. Padahal harusnya loyalitas itu kepada agama. Justru dengan asobiah ini, dengan fanatisme buta, dengan eh, apa nation state tadi, umat jadi terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara kecil-kecil. Padahal eh, Rasulullah Muhammad SAW mengecam keras segala bentuk fanatisme atau asobiah tadi dalam hadisnya misalnya laisa minna man da'a ilal asobiyah walaisa minna man qatala alal asobiyah walaisa minna man mata alal asobiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang menyerukan asobiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena asobiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang mati di atas asobiyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan di Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan Quran surah Al-Anbiya ayat 92 perintah tegas untuk bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Inna hadhi ummatukum ummataw wahidah. Sungguh umat kalian ini adalah umat yang satu. Dalam konteks modern, perintah-perintah persatuan ini ditutup oleh asobiah yang menjelma dalam bentuk paham nasionalisme dan nation state tadi. Karena itulah sebetulnya
Islam datang untuk menghapus asobiah dan menggantikan ikatan dengan ikatan akidah Islam dengan perintah bersatu tadi. Itu. Tapi ya itu tadi sangat disayangkan sistem nation state ini, negara bangsa ini ditegakkan di atas reruntuhan khilafah Islamiyah pada 1924 sehingga umat terpecah ke dalam lebih dari 50 negara kecil-kecil dengan batas-batas buatan penjajah ini ya, akibat perjanjian Sykes-Picot menjadikan umat saling terpisah secara politis dan emosional. Derita Palestina, Suriah, Rohingya, Kashmir, Uighur, dan lainnya dipandang sebagai urusan dalam negeri masing-masing negara tersebut. Asobiah dan batas-batas negara menjadi umat yang kemudian terutama para penguasa mereka ya, terutama para penguasa mereka itu kehilangan rasa tanggung jawab terhadap saudara mereka. Padahal menolong Muslim yang tertindas adalah kewajiban. Sebagaimana Quran surah Al-Anfal ayat 72, wa ini sorukum fid dini fa'alaikumun nasur. Jika mereka minta pertolongan kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, maka kalian wajib menolong mereka. Nah, Iwan Fidin rahmatullahi alaikum, pemirsa channel TV yang budiman, ini bisa terjadi kenapa? Karena memang ada pengkhianatan dan keculasan penguasa Muslim. Ya, tragedi kemanusiaan di Gaza dan seluruh Palestina itu bukan hanya menyisakan darah dan air mata, tetapi juga menyingkap tabir kemunafikan, pengkhianatan dan keculasan para penguasa negeri-negeri Muslim, khususnya para penguasa Arab. Di tengah suara ratapan dan jeritan rakyat Palestina yang dibantai dengan senjata buatan Amerika dan uang pajak Barat, ya, sebagian besar pemimpin Muslim dan Arab justru bungkam dan menghindar. Bahkan sebagian mereka menghalangi upaya umat Islam yang ingin membela saudara mereka di tanah suci Al-Quds. Mereka ini secara tidak langsung bersekutu dengan penjajah Zionis Yahudi dengan menghalangi pembelaan terhadap rakyat Palestina. Rezim-rezim culas di negeri Muslim, terutama di kawasan Arab, telah menjadi bagian dari masalah ini. Alih-alih menjadi perisai bagi umat, mereka justru menjadi tembok penghalang pembebasan Palestina. Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan yang lain sebagainya, bahkan menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Mereka lalu bersikap netral di tengah genosida brutal ini, khususnya Mesir. Rezimnya menutup pintu Rafah. Padahal Rafah adalah satu-satunya gerbang dari Gaza ke luar dunia Arab. Ketika rakyat Mesir dan dunia Islam ingin membantu ya, rezim Mesir justru menangkapi para demonstran, melabeli mereka dengan tuduhan teroris, dan memadamkan semangat jihad umat demi membela saudara-saudara mereka. Islam secara tegas mengecam para penguasa yang zalim, yang culas, yang khianat ini. Mereka sama sekali enggan menolong kaum muslim yang terzolimi. Mereka ini hakikatnya adalah para pengkhianat besar. Ya. Mereka berada di bawah ancaman laknat dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakuhumun nar. Fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang zalim. Lalu kalian nanti akan disentuh api neraka. Quran surah Hud ayat 113. Rasulullah juga bersabda, Innan nasa idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka anna ya'ummahumullahu bi'iqab. Sungguh, jika manusia melihat orang zalim lalu mereka tidak mencegah tangannya, Allah nyaris akan menimpakan azabnya kepada mereka semua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Turmizi. Artinya, membiarkan kezoliman tanpa usaha menolak atau menghalangi kezoliman itu akan mengundang azab yang menimpa semua orang. Karena itulah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir Anin Itiraf fil Kabair menyebut bahwa termasuk dosa besar adalah mendiamkan para penguasa dari kewajiban menolong orang yang terzolimi. Bagaimana tidak?
Di Palestina kaum muslim termasuk anak-anak dan wanita dibom, dijatuhi rudal, dilaparkan dan dibantai. Namun para penguasa negeri muslim yang sebenarnya bisa menggerakkan kekuatan militer untuk membebaskan Palestina memilih duduk nyaman. Mereka hanya membuat pernyataan kosong atau bahkan menyalahkan pejuang Palestina. Nah, Iwani filah rahmatullahi alaikum, disinilah kemudian kita tahu bahwa solusi hakiki itu yaitu dengan tegaknya khilafah Islamiyah, kepemimpinan Islam yang kemudian secara hakiki, secara aktif yang para penguasa tidak berfungsi sebagai junah tadi menjadi junah. Ya. Karena Nabi SAW menyebut pemimpin sejati itu adalah pelindung umat. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Sistem kufur nation state harus dicabut ya, karena melahirkan para penguasa yang khianat dan tidak bertanggung jawab. Dan khilafah itulah yang menyatukan kekuatan umat, mengkonsolidasikan militer dan potensi umat untuk membela kaum muslim yang tertindas. Nah, pembebasan Palestina bagian dari visi khilafah dan menjadikannya sebagai prioritas. Sehingga kemudian kita bisa berlepas dari hadis riwayat Hakim atau Broni, siapa saja yang menyaksikan seorang mukmin dihinakan di hadapannya sementara dia mampu menolong mukmin tersebut, tetapi dia tidak menolong dirinya, maka Allah akan menghinakan di hadapan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Itu. Karena apa? Karena kita berjuang untuk menegakkan kepemimpinan Islam se, se- seluruh alam ini. Sebagaimana tadi di hadis riwayat Muslim, innamal imamu junnatun yuqotalu mi waraihi wa yuttaqobi. Sungguh imam khalifah adalah perisai. Orang-orang yang berperang di belakangnya dan berlindung dengan dirinya. Karena itu, solusi hakiki bukan sekadar mengutuk para penguasa khianat dan culas ini, tetapi mengganti sistem kufur nation state yang melahirkan mereka dan menegakkan kembali khilafah alamin haji nubuah. Wallahu alam biswab. Demikian Bung Haikal. Waktu saya kembalikan ke Bung Haikal. Oke, alhamdulillah baik ya. Dari eh, pemaparan yang tadi memang sedikit kesimpulan ya, memang akar masalah yang terjadi hari ini tuh panjang dan sangat kompleks pada awalnya. Genosida yang terjadi di Gaza ini memang merupakan tragedi kemanusiaan sekaligus bukti nyata kelemahan sistem politik dunia Islam saat ini. Ribuan nyawa melayang, kemudian infrastruktur yang hancur, dan umat Islam hanya bisa terdiam menyaksikan karena terpecah dalam sistem nation state yang lahir dari fanatisme kebangsaan atau kita bisa sebutnya asobiah. Islam mewajibkan jihad ya, membela negeri kaum muslim yang dijajah dan hanya dengan persatuan umat serta tegaknya daulah Islam, pembebasan Palestina dapat benar-benar terwujud. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya dari Bung Yona mungkin monggo ada closing statement pada kesempatan bedah kafah kali ini. Monggo. Bung. Baik, terima kasih Bung Haikal. Untuk closing statement ini, saya mengingatkan satu ayat di Quran Surah An-Nisa ayat 75. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani ladzina yaquluna Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Apa alasan kalian tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, duhai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, dan berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu. Wallahu alam biswab. Terima kasih, Bung Hekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Rabbil Alamin, jazakallah khair kepada Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya pada kesempatan kali ini yang semoga tentunya bisa membuka mata batin kita dan membuka insight baru yang menarik dan khususnya membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Pemirsa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan bedah kafah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk berikan like, komentar sebanyak-banyaknya dan share juga seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah yang menarik di lain kesempatan. Mungkin cukup sekian, saya Muhammad Firdaus Haikal pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.